wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Delia Susilo dengan NIM 4322 Adanya video ini yaitu untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Vindi Oktaviani, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul. Jadi kita langsung saja masuk ke materinya. Jadi pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul adalah momen yang sangat penting dan penuh makna dalam sejarah Islam. Peristiwa ini terjadi ketika beliau berusia 40 tahun, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi. Saat beliau sedang bertafakur dan beribadah di Gua Hira, sebuah gua kecil di Jabal Nur dekat dengan Mekah. Pada saat itu, Nabi Muhammad sering menyendiri di gua tersebut untuk merenungkan keadaan masyarakatnya yang penuh dengan kemusyrikan dan ketidakadilan, serta mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, suatu malam saat beliau sedang keadaan penuh khusyuk, tiba-tiba datang sosok yang tidak dikenal, yaitu malaikat Jibril, yang langsung memeluk beliau dengan erat dan berkata, "Iqra," yang berarti bacalah. Namun Nabi Muhammad yang saat itu belum bisa membaca dan menulis menjawab dengan ketakutan, "Saya tidak bisa membaca." Malaikat Jibril pun melepaskan pelukannya sejenak, lalu kembali memeluk dan mengulangi perintah itu sebanyak 3 kali. Pada perintah ketiga, Jibril mengajarkannya Nabi Muhammad membaca ayat-ayat pertama dari surat Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Wahyu pertama ini menandai pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah, sekaligus menjadi awal turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Setelah menerima wahyu tersebut, Nabi merasa ketakutan dan bingung, lalu pulang ke rumah dan menceritakan kejadian itu kepada istrinya, yaitu Khadijah bin Khuwailid. Khadijah kemudian menguatkan dan meyakinkan beliau bahwa Allah tidak akan pernah menzolimi hambanya yang jujur dan bertakwa. Khadijah juga membawa Nabi menemui Waraqah bin Naufal, seorang ahli kitab yang mengkonfirmasi bahwa peristiwa yang dialami Nabi adalah benar-benar tanda kenabian. Lalu sebelum pengangkatan resmi ini, Nabi Muhammad sudah dikenal sebagai pribadi yang sangat mulia, jujur dan dapat dipercaya sehingga mendapat julukan Al-Amin dari masyarakat Mekah. Pengangkatan beliau menjadi Rasul bukankah hanya karena wahyu yang turun, tetapi juga karena akhlak mulia yang dimiliki seperti kejujuran, kesabaran, dan kepedulian terhadap sesama. Peristiwa ini menjadi titik awal bagi misi besar Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan risalah Islam, mengajak manusia kepada tauhid, dan membangun peradaban yang berlandaskan keadilan dan kasih sayang. Setelah pengangkatan ini, Nabi Muhammad mulai menyampaikan dakwah secara perlahan kepada keluarga dan sahabat terdekatnya. Khadijah menjadi orang pertama yang memeluk Islam dan pendukung utama dalam perjuangan dakwah beliau. Meskipun pada awalnya Nabi merasa berat dan ragu dengan tanggung jawabnya yang besar, namun dukungan orang-orang terdekat memberikan kekuatan. Dengan demikian, pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul bukan hanya sebuah peristiwa spiritual, tetapi juga awal dari perubahan besar dalam sejarah umat manusia yang membawa cahaya petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.